سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. عاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن. ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافع مشافع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, saudara-saudara, kita akan lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, yakni pada surat Al-Isra ayat 94 sampai 100. Melanjutkan pembicaraan atau kajian kemarin soal ruh kalau tidak salah, kemudian soal personality atau syakhsiyah atau kepribadian manusia, dan Quran turun sebagai obat serta keutamaan tahajud waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Tidak ada satu kekuatan pun yang menghalangi manusia untuk beriman dalam hal ini manakala telah datang petunjuk kepadanya. Sampai-sampai nanti mereka berkata, Ab'atsallahu basyarar rasula. Mengapa pula atau apa tujuannya atau dalam rangka apa Allah mengutus utusan, mengutus seorang rasul? Apa maksudnya mengutus manusia, basyaron rasulan? Basyar ini ya manusia seperti kita atau makhluk biologis ini. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk merespon mereka. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laukana fil ardi malaikah, seandainya di bumi ini ada malaikat, yamsuna mutmainnin, dan mereka berjalan-jalan ya layaknya manusia dengan tenang, lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Kalau memang penduduk bumi ini seandainya para malaikat, ya tentu saja Allah akan utus itu. Sebagaimana fungsi rasul yang sudah tugas Nabi dan Rasul yang sudah kita bicarakan, yakni bagaimana waktu itu ayatnya, inna arsalnaka Muhammad, aku mengutusmu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron, lalu wada'iyan ilallah biiznihi, dan yang terakhir wasirojan muniron. Itu tidak melulu memberi kabar gembira soal surga, tapi juga soal manusia yang berakal, soal manusia yang mendayagunakan itu
akal budinya. Kemudian qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sekali lagi katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan kalian semua, sebab Ia Maha mengetahui, Maha melihat atau Maha mengetahui sih. Khabiran basira, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Ayat ini tidak melulu berbicara tentang kedudukan atau keistimewaan atau peran atau kinerja dari hidayah di satu sisi, yang manusia membutuhkan itu sebagai bimbingan atau direction bagi hidupnya, akan tetapi kita sering mengatakan begini kadang, hidup ini harus diselenggarakan dengan seimbang, sebab bagian atau sebagian dari asma-asma Allah adalah Dia Maha Pengampun, Dia juga Al-Hadi, Dia yang Maha Luas tak terperi ampunannya. Oleh karenanya demi keseimbangan itu Allah ciptakan ya orang baik dan orang jahat, bahagian dari sunnahnya. Orang-orang yang level spiritualitas atau keimanannya masih menyalah-nyalahkan orang lain, menganggap bangsa lain lebih buruk, sebagaimana kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap klan, etnik, suku, bangsa, bahasa, dan bahkan agama merasa kelompok golongannya paling baik, maka demi keseimbangan itu orang yang level-level inilah ya, baru memulai lah. Maka demi kepentingan itu, demi kesejahteraan, kedamaian, dan harmoni itu, harus ada baik buruk memang. Dan apapun itu rukun iman, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, wajib mengimani, kita wajib beriman kepada qada dan qadar itu, khairihi wa syarrihi. Bahkan seandainya, ini tidak mungkin ya, tapi seandainya penduduk bumi ini para malaikat, tetap saja Allah akan mengutus itu, para rasul itu. Dan memang jangkauannya, ranahnya, kita bisa katakan begini saja. Menurut saya satu-satunya negara yang pakai istilah wilayah. Tahu wilayah ya? Wilayah tahu? Wilayah ini ya bahasa Arab, dari kata walayah juga. Ini artinya adalah sainthood. Sainthood. Kewalian. Jadi Sabang sampai Merauke itu wilayah. Kenapa? Karena Indonesia ini peninggalannya para wali. Dan para wali, para ulama, ya pewarisnya para nabi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tetapi kalau wali levelnya di atas itu. Wali ini sudah tidak ada takut itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang dihadapi orang Hindu, Buddha, beda etnik, kultur, bahasa, peradaban, tetap saja dilakukan itu. Tidak mengambil zahirnya nas, tetapi lebih kepada nilai-nilai, the hidden ultimate values, nilai-nilai tinggi yang tersembunyi di balik itu yang diambil dan lalu dikembangkan. Makanya Islam itu harus ditanam. Tugasnya Rasul ini kan menanam. Kenapa jadi para sahabat? Karena Kanjeng Nabi yang menanam. Kenapa menjadi tabi'in generasi yang sangat hebat? Karena para sahabat yang menanam. Kenapa menjadi koruptor apa begundal? Ya karena guru-guru biasa yang menanam, yang sibuk dengan sertifikasi dan sebagainya. Yang lalu nanti datang LSM atau NGO untuk mengcounter, menyeimbangkan itu. Sebagai penyeimbang lah katanya. Kazar inna khraja syat'ahu fa'azarahu fastaghalata fastawa ala suqihi unjibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya seperti tanaman Islam itu. Tanaman nanti tunasnya menguat, tumbuh, kemudian induk dengan anaknya ini nanti tumbuh bersama-sama,
akarnya kuat, kemudian yuk jibzurro, orang-orang di pasar, orang-orang di para petani, para peladang semuanya itu terkagum-kagum oleh tanaman itu. Kemudian orang-orang yang kafir pun kaget dengan itu. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah itu. Jadi orang-orang yang tidak paham prinsip ini, macam Hizbut Tahrir misalnya, ya dan golongan-golongan itulah ya, yang ekstrim, yang fundamentalis itu, mereka tidak menanam. Mereka maunya bikin pagar saja, mau bikin pagar di tanaman orang. Jadi para wali yang merintis ini, karena memang yang menanam para wali ya tidak terlalu ajek, tidak terlalu lurus gitu loh, ya agak miring, agak bolong-bolong dan sebagainya itu. Nah, beda dengan Nabi yang menanam itu. Nah, orang-orang yang mendapat hidayah ini seperti kita ceritakan tadi, tidak ada yang bisa menghalang-halangi itu. Ya siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Bagaimana di surat Waqiah itu, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa dikalahkan. Silahkan kalian berbuat makar, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Tuhanlah sebaik-baik membuat makar itu. Kemudian bagaimana itu? Dan beberapa ayat lah itu. Saya tidak temukan itu tadi Fathur Rahman itu. Kalau ada bisa kita buka datanya. Kemudian baik, kita teruskan sedikit. Bukan hanya peranan Nabi dan Rasul sebenarnya. Jadi kalau misalnya Quran cerita Bani Israel, itu bukan cerita Bani Israel, itu cerita tentang kita. Menjadi bangsa besar lalu tumbang, dihancurkan. Ya kurang lebih kita seperti itu. Kalau di sini cerita Rasul, ya Rasul sudah tidak ada, maka kita para pewarisnya, para penerusnya. Seperti pernyataan siapa itu loh, Fazlur Rahman dengan gerak ganda itu, 3 sebenarnya, double movement itu ya. Jadi kita baca Quran ini sebagaimana sebagai teks, sebagaimana ia diturunkan waktu itu, berarti sesuai dengan asbabun nuzul, yakni studi historisitas dan normativitasnya. Lalu kita kembali ke konteks keadaan kita saat ini, itu gerak yang kedua, nanti ketemu jalan tengahnya, win-win solutionnya. Nah, yang mengabaikan ini sebenarnya ya katanya maknanya sudah qadim itu kan, cuma ya itu tugas kita mengunduh saja makna yang qadim itu. Bukan kita yang memberi makna itu, bahasanya para filosof saja, tapi ya enggak apa-apa lah. Keren juga sih bahasa-bahasa begitu. Kita yang memberi makna. Kan ada cerpen atau para nabi dalam botol kecap atau botol apa itu kan, yang itu para nabi itu mati, kita yang menghidupkannya. Ya namanya masih bocah yang nulis waktu itu, masih tahun 2000 berapa, ya enggak apa-apa. Nah, sekarang sudah jahiliyah kan, waktu itu masa-masa jahiliyah lah. Kita yang menghidupkan apa katanya. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Apa perlu direvisi? Tidak, perlu diinsafi saja. Itu sebagai catatan bahwa di masa lalu kita punya karya seperti itu. Jangan cuma bikin quote yang dia sendiri nggak ngerti dan orang lain nggak paham, yang kacau sekali kan kata-katanya itu. Bahkan sebenarnya begini, menurut saya dunia itu ya remeh, sepele. Ia menjadi istimewa karena ada Nabi yang membawa Quran itu. Apapun yang Allah dan Nabi terlibat di dalamnya itu pasti istimewa itu. Bahkan apa yang kita kajian tadi itu puisi itu pun sepele sebenarnya, tapi karena ada Nabi di dalamnya itu menjadi istimewa. Dan kita yang mengkajinya juga menjadi istimewa. Siapa yang katakan bahwa kita umat terbaik itu hoax, itu palsu itu, kecuali dengan penalaran bahwa kita umat terbaik karena kita umatnya Nabi yang terbaik gitu. Nah, itu baru bisa dibenarkan. Nah, dulu kita masih begitulah, tapi sudah kita maklumi. Nah, lalu redaksi berikutnya, cukuplah Allah menjadi saksi. Prinsipnya begini, saksi ini harus ada orang yang, atau pihak lah, atau kata Yunus tadi oknum, harus ada pihak yang disaksikan. Saya bersaksi, saya mempersaksikan apa? Mempersaksikan ketuhanan misalnya, atau mempersaksikan kemanusiaan kepada Kanjeng Nabi tentu saja. Sebab begini,
kultur ya, kultur. Kita akan cerita sedikit Yahudi, tapi Yahudi yang apa namanya sebagai bangsa lah, sebagai bangsa yang ugal-ugalan dan sebagainya. Kita bisa tarik akarnya. Oh ya, kita teruskan sedikit. Wa may yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'an min duni. Barang siapa yang dapat petunjuk, maka barang siapa yang mendapatkan diberi petunjuk oleh Allah maksudnya, maka dialah orang yang al-muhtad, yang mendapatkan petunjuk. Kemudian barang siapa yang disesatkan oleh Allah maksudnya, falan tajid lahum awliya'an min duni. Dia tidak akan mendapatkan pembela atau penolong. Nanti mereka semua dibangkitkan di mahsyar itu ala wujuhihim mana tadi? Ala wujuhihim umyan wa bukyan wa summan. Mereka terjerembab nanti buta dan dalam keadaan tuli. Ma'wahum jahannam. Ma'wah ini tempat pulangnya nanti ke jahannam sana. Satu tempat yang membuat beberapa di antara kalian terkaget-kaget waktu salah satunya Margono. Loh, tujuan saya ini, lalu dia diralat setelah menjadi apa Malik itu? Kullama, betul, setelah menjadi luhurian. Khobat zidnahum sa'iron. Ditambahkan lagi apa? Letupan-letupannya apa di sini maknanya? Nyalanya bagi mereka. Dzalika jazaa'um annahum kafaru bi ayatina wa qalu aidza kunna azama wa rufatan aina la ba'utsuna khalqan jadidan. Ini sama dengan yang ada di surat Yasin ya. Surat Yasin atau Al-Waqiah itu. Ansya'a ulamara wa bil khalqin alim itu. Siapa yang membangkitkan ini? Ya, dialah yang menciptakannya pertama kali. Waktu itu sudah kita bahas hidayah ini ya bisa datang melalui siapapun ya. Bahkan pasca kita berbuat dosa juga bisa. Nah, inti atau apa namanya fokus dari pembahasan kita adalah orang yang diberi petunjuk dan disesatkan. Dan demikian tugas nabi ya, tugas seorang rasul. Saya teruskan soal Yahudi tadi sedikit. Ada dua prinsip utama kalau kita mengkaji Yahudi dalam konteks Zionisme atau apalah tarekat yang paling banyak diikuti pada saat ini, misalnya Kabbalah. Kita bisa runut dari siapa? Theodor Herzl misalnya. Ini seorang ideolog. Karena ada orang benci setengah mati dan sampai alergi atau gatal-gatal kalau mendengar, kalau dia melihat tulisan Zionis langsung gatal-gatal, langsung alergi. Kalau dia lihat tulisan Kristen misalnya, dia langsung mabuk misalnya itu. Ini bisa kita luruskan pandangan ini sedikit. Sebenarnya tidak ada agama yang tidak memiliki misi penyebaran agama atau dakwah atau misionarisme dalam Katolik atau Zending dalam Protestan. Semua agama ini mengandung misionarisme. Semua agama itu ingin memperluas agamanya. Dan itu sudah fitrah. Kita senang kalau ada pemain bola yang Islam, ya kan? Ya, seperti kemarin yang Piala Dunia itu 150 pemain muslim katanya di Piala Dunia. Setelah saya hitung-hitung tidak, cuma 128. Sebab yang 22 dari Saudi itu Wahabi. Jadi saya itu enggak, ini bukan 150. 128 saja itu. Dan kenapa kalah sama Rusia ya waktu itu ya? Saudi ya, kalah 5-0 atau berapa? Itu enggak mau ditangkap memang itu bola karena terbuat dari kulit babi katanya. Itu haram bagi kipernya Saudi itu. Haram lalu enggak ditangkap itu kan. Dan memang dipersilahkan masuk itu akhirnya. Memang ada konspirasi Yahudi katanya di situ. Lalu Saudi kalah. Baik. Gagasan to build the world anew atau New World Order, tatanan dunia yang baru, New World Order itu
ini sudah lama dirancang. Jadi sejarahnya memang mereka kalah berkali-kali, dan memang itu doa Nabi Musa, mereka tidak akan pernah menang perang itu, Yahudi itu. Makanya mereka pakai tangan orang lain, mengadu domba orang lain, itu Yahudi itu. Bukti masih di masa Nabi itu, buktinya adalah perang Khaybar. Waktu itu yang membawa panji atau bendera umat Islam waktu itu dan menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar adalah Sayyidina Ali. Maka julukan Ali adalah Fatihu Khaybar itu. Orang yang menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar itu, Fatihu Khaybar itu. Baik, singkat saja. 1889 bikin itu Yahudi yang diaspora, yang tadinya terusir oleh menyeberangi Laut Merah ya, Red Sea, Al-Bahrul Ahmar siapa? Dipimpin oleh 4 orang nabi waktu itu, Musa, Harun, Samuel, Daniel alaihissalatu wassalam, nanti menyeberang Red Sea. Sebagian nanti sampai di Madinah, Bani Qainuqa itu dan Bani Nadir itu. Itu semua pelarian dari Mesir semua. Kemudian sebelum itu sudah dilakukan genosida, pembunuhan, pembantaian besar-besaran oleh Kaisar Titus II dari Romawi. Kemudian jadi dimulai dari tahun 70 Masehi, lalu di masa Nabi ya, tahun-tahun ke-7 Hijriah berapa itu ya? Ya tahun 600-an lah. Nah, 600-an Masehi, lalu 1100 sampai 1300 perang salib itu 200 tahun, 6 kali perang dan Yahudi kalah terus. Maka dendam itu dibawa terus itu. Mereka menjadi bangsa yang diaspora, tidak punya tanah air, Yahudi itu. Sampai nanti ideolog Yahudi ini, ideolog itu ya, ahli ideologi bikin itu bersamaan dengan setelah ini ya, 1889, nanti 24 April 1924 bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani, yang waktu itu sebagian dari provinsi atau negara bagian Islam sudah dijajah oleh negara-negara Eropa waktu itu. Bersamaan dengan itu runtuhnya Turki Utsmani, jadi ada demo besar-besaran. Nanti siapa menang ya, Mustafa Kemal Atatürk, itu bapak Turki. Turki lalu menjadi negara sekuler, menjadi republik waktu itu, dia presiden. Setelah itu negara-negara bekas atau provinsi negara bagian Turki Utsmani, dinasti Ottoman, ini menjadi, bahasa politis sekarang, bancaan, menjadi kue, diiris-iris menjadi kekuasaannya Eropa waktu itu. Nah, di situ Yahudi merasa menang. Sudah bersamaan dengan itu didirikanlah Partai Kebangkitan, bahasa Arabnya Partai Ba'ath. Yang mendirikan itu namanya Michel Aflaq gitu. Gimana nulisnya? Michel Aflaq. Michel Aflaq ini pendiri Partai Ba'ath. Hizbul Ba'ath, Hizib ini partai artinya. Jadi pendiri partai Hizbul Ba'ath, pendiri Partai Kebangkitan, Partai Kebangkitan. Siapakah Michel Aflaq? Michel Aflaq adalah menantunya perempuan terhebat waktu itu, namanya Golda Meir. Golda Meir ini Perdana Menteri Israel, meskipun bukan yang pertama. Nah, sebelum ketika runtuh ini ya, saya majukan sedikit di flashback ya, sesuai dengan ingatan karena lupa nggak minum susu beberapa hari. Baik. Bersama dengan runtuhnya itu, orang-orang yang percaya kepada, tadi kita potong sampai di sini sebentar. Tadi saya cerita tentang tarekat Kabbalah. Kabbalah ini tarekat orang-orang yang mengikuti kitab Talmud, penganut Talmud. Kabbalah ini penganut Talmud. Apakah kitab Talmud itu? Talmud adalah tafsir dari Taurat. Jadi ulamanya Yahudi itu namanya Rabi. Bukan Rabi dalam bahasa Jawa, main kawin kan. Rabi. Rabi ini membuat tafsir dari kitab Taurat, namanya Talmud. Kitab-kitab akidah syariatnya tidak dipakai. Yang dipakai ini hanya tentang strategi perang, kedikdayaan, dan
ya kehendak berkuasa lah dan sebagainya. Kalau di Quran itu yang dipakai tentang siasah, saif was siasah, pedang dan politik saja itu. Pokoknya yang dipakai ayat-ayat waqatilu uqtulu, ayo bunuhlah, perangilah, itu saja itu. Ayat-ayat musayifah, ayat-ayat perdamaiannya, musalimahnya tidak dipakai. Nah nanti orang yang bikin ini, yang mengadopsi itu namanya David Ben Gurion. David Ben Gurion ini nanti dibantu oleh seorang jenderal bermata satu namanya Moshe Dayan. Ini dibantu oleh jenderal bermata satu namanya Moshe Dayan. Dia mendirikan negara Israel. Kemudian ada orang pengikutnya ini juga namanya Isser Peter dan Isser Harel. Isser Harel ini bikin Mossad, organisasi intelijen Israel. Isser Harel ini mendirikan CIA. Nah, jadi kalau mau tahu negara ya harus ada intelijennya, ada mata-mata. Bahasa film dulu telik sandi ya kan. Kisanak, bagaimana Kisanak? Kamu kok gitu sih Kisanak? Aku Kisanak deh. Pokoknya yang begitu-begitu itu Moshe Dayan ini jenderal bermata satu, Anda cari nanti itu ya. Ini kejam ini. Berencana juga menggantikan ini sebenarnya, ini diharapkan. Nanti berikutnya Golda Meir. Golda Meir ini mertuanya Michel Aflaq. Michel Aflaq ini mempelajari bukunya orang Perancis yang nasionalisme itu siapa? Ernest Renan. Ernest Renan ini yang nulis buku nasionalisme. Isser Peter dan Isser Harel. Harel. Saya baca sesuai tulisannya. Isser Harel. Kalian minimal pernah dengar namanya saja, itu sudah keren nanti itu. Kalau mau tahu semua ya detail nanti itu. Bikin CIA, bikin Mossad. Mossad ini intelijen. Kalau di Indonesia BIN lah. MI6. Tahu nggak filmnya Mr. Bean apa itu namanya? Judulnya yang mata-mata lucu itu, yang nembak salah-salah itu. Apa namanya MI6-nya itu? John English ya, yang turun terjun ke satu gedung ternyata rumah sakit ya. Salah gedung gitu ya, biasalah ya, itu komedi itu. MI6 gitu. Kalau di Amerika apa namanya? Ya CIA itu. Itu bikinan Yahudi juga. Nah, setelah itu apa isi bukunya Ernest Renan ini? Ernest Renan ini apa? Apa bukunya? Nasionalismenya itu apa? Yakni memisahkan agama dengan negara atau yang kita sebut sekuler. Dan itu yang terjadi di seluruh 22 negara di Timur Tengah itu. Nah, saya kadang mikir begini. Kenapa sih agama-agama besar ini tryout-nya, uji nyalinya di Timur Tengah? Satu kawasan yang tetap dibekap sampai saat ini oleh nuansa-nuansa jahiliyah. Apakah jahiliyah ini peristiwa perorangan atau suku bangsa? Apakah ini beraroma kutukan karena kita tidak sampai menalar itu? Atau sebenarnya memang sosiokultural atau antropologi masyarakatnya demikian? Coba negara-negara agama kecil lah seperti Shinto ya, bukan Shinto gendeng, bukan. Shinto ini di Jepang agama yang nyembah matahari. Uji nyali di Arab itu gagal pasti itu. Makanya agama-agama besar uji nyalinya di sana. Kalau lulus di sana bisa dibawa kemana-mana. Nah, Kabbalah ini makanya kenapa kita harus pegang teguh Quran? Ini pertanyaannya kan? Karena orang yang pegang teguh Taurat sampai sekarang ada. Ya Kabbalah ini, Freemasonry itu, Zionisme itu, Eye of David dan sebagainya itu. Orang yang pegang teguh Injil ada. Ketika kitab ini dibawa ke Eropa kalah itu oleh Taurat itu, oleh Kabbalah ini. Padahal di Eropa sudah ada Tuhan, ya kan? Siapa Tuhannya? Sudah ada Zeus. Kemudian nanti dia punya adiknya Zeus ini Hades itu. Lalu ada Hera, dia menikah dengan manusia ya, dewa. Dan nonton film Clash of the Titan yang main Sam Worthington itu ya. Kalian jangan cuma shooter ngesot, kakek gayung, jangan itu filmnya. Itu bikin bodoh film-film begitu itu yang. Masa selera musiknya Via Valen ya, tapi enggak apa-apa lah ya, standar kalian.
Cuma kalau saya istighfar langsung. Ya sama-sama punya selera, ditingkatkanlah seleranya biar nampak. Bahwa saya gaptek apa iya, tapi kan selera kita itu high taste itu, selera tinggi lebih yang. Bahwa di sini masih ada yang lagu-lagu Nora apa Noah atau apa Peter Pan, ya nggak apa-apa, cuma itu nggak tune in lah di telinga saya lagu-lagu seperti itu. Kalian seneng nggak apa-apa, kan masa kalian masa itu kan. Kita teruskan. Setelah itu semua negara Arab ini menjadi sekuler sampai sekarang. Makanya nanti ulama itu salah satunya siapa? Hasan al-Banna. Di sini Hasan al-Banni. Hasan al-Banna ini bikin Ikhwanul Muslimin atau pan-Islamisme. Hasan al-Banna ini belum seberapa, dia masih moderat. Muridnya yang bernama Said Qutb, di perpus kita ada tafsirnya, tafsir fi Zilalil Quran. Dia katakan begini, menurut Hasan al-Banna, jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu apa? Jahiliyah tidak berilmu, tidak berakhlak. Jadi tidak ada ilmu, tidak ada adab, jahiliyah. Ada ilmu saja, tidak ada adab, jahiliyah. Ada akhlak saja, tidak ada ilmu, jahiliyah. Itu menurut Hasan al-Banna. Muridnya yang bernama Said Qutb nanti katakan apa? Semua sistem di luar sistem Islam, jahiliyah katanya. Wah, itu gagasan itu dibawa ke Indonesia. Ada partai apalah, saya nggak tahu, partai kejepit sempak atau apa, pokoknya ada partai itu diadopsi. Partai sapi atau apalah itu pokoknya. Nah, itu pan-islamismenya atau ikhwanul musliminnya Hasan al-Banna, supaya Anda tahu. Makanya hati itu nggak laku di sana. Karena prinsipnya tidak kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqihi wa yubzuru aliyati liqita bihimul kuffar. Tidak pakai prinsip itu. Dia tidak laku berarti di sana. Taqiyuddin Nabhani tahu pendiri HT itu siapa? Itu buronan di Palestina itu. Buronannya Interpol itu. Oh, di sini dieluk-elukan apa dan sebagainya. Nah, kita teruskan sedikit. Lalu tugas Nabi itu bagaimana? Nah, mengetahui politik global seperti ini di Indonesia ini, makanya nanti ketika Turki Utsmani runtuh, semua 22 negara di Arab ini menjadi bancaannya negara-negara Eropa, dijajah, semuanya ingin merdeka gara-gara berdiri partai Ba'as ini, Hizbul Ba'as ini atau partai kebangkitan Michel Aflaq ini, nanti berdiri negara-negara sekuler. Makanya ulama banyak dibantai, banyak dibunuh. Alhamdulillah Islam yang datang ke Indonesia tidak begitu. Kita ya nasionalis ya religius. Coba baca Sudan, rezimnya Ja'far An-Numairi yang nanti membunuh gurunya seorang intelektual bernama Abdullah Ahmad An-Naim yang nulis buku Toward an Islamic Reformation dan Syariah and Secular State, Syariah dan Negara Sekuler. Wah, itu dibunuh itu Mahmud Muhammad Toha, seorang sufi, seorang mursyid tarekat itu. Apakah dari Gamal Abdul Nasser, Husni Mubarak, Anwar Sadat dulu baru Husni Mubarak, itu semuanya sekuler. Ya, sekarang yang Mursi itu ya. Jadi dibikin isu berantem terus Sunni Syiah itu. Ini akarnya sudah dimulai sejak abad 18 ketika revolusi industri. Revolusi industri itu apa sih? Dunia ini mesin-mesin yang berkuasa. Gampangnya itu Eropa bikin mesin kan? Mesin butuh bahan bakar nggak, Hamzah? Apa bahan bakarnya? Bensin, minyak. Di mana minyak itu? Di Timur Tengah, ya dicari di sana. Perang diadu domba terus nanti itu. Dan terjadi sampai sekarang. Lalu kita masih teriak-teriak apa? Tegakkan apa? Miringkan apa? Tegakkan kan kayak begitu kan? Ya kampungan. Sementara mereka begitu. Nah, tapi nasionalisme di Indonesia tidak begitu. Kenapa? Ya, Islam di Indonesia ini ditanam oleh para wali. Makanya Indonesia disebut wilayah. Coba kalian pernah mikir nggak itu? Kok wilayah sebutannya ya? Kok tidak teritori? Malaysia sebut teritori. Kalau nggak percaya tanya Ustadz NGO atau Jenggot Naga itu. Itu teritori mereka sebut itu. Kita tidak, kita sebut wilayah. Kenapa? Karena di setiap itu ada wali semua. Ada wali semua itu. Bahkan yang ke Sulawesi, itu muridnya Sunan Ampel dan keponakannya sendiri, namanya Datuk Ribandang. Itu juga wali juga. Jadi
belajar semua ya di pesisir utara Jawa ini, nanti semua. Maka kan ada kan puisi atau apa yang judulnya orgasme, atau di peradaban sarung atau peradaban apa, yang Indonesia ini disujuti para wali, katanya buku itu loh yang sudah terbit lah itu nanti. Kalau mau tahu bagaimana, ya baca, maksudnya baca tapi beli, maksudnya baca itu tahap kedua, beli sajalah, nggak dibaca nggak apa-apa. Kita teruskan. Saya ingin poinnya sedikit saja di sini. Ada izja'ahumul huda dengan wa may yahdillah fahuwal muhtad. Kemudian alam yarawna. Dan yang terakhir, yang ke-100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Seandainya Muhammad kau memiliki perbendaharaan Tuhan yang ada di bumi ini, ya lamsaktum khosyatal infaq. Kau tidak akan membelanjakan itu karena cemas, karena khawatir. Ayat ini bisa kita tarik pada dua ranah. Saya teruskan ini sedikit ya. Jadi setelah petanya demikian, apa yang dilakukan Yahudi? Apa yang dilakukan Yahudi setelah itu? Apa? Kan isi propagandanya atau pidatonya ideolog bernama Theodor Herzl ini adalah apa? New World Order, tatanan dunia baru. Ada dalam ruang program. Ya, kurang lebih. Jadi kalau Anda memberi anak muda senjata, pistol, dia bisa rampok bank. Tapi kalau Anda bikin bank, Anda bisa merampok dunia. Nah, prinsipnya itu. Ekonomi dulu dikuasai itu. Coba Yunus kasih pistol. Kalau Hamzah pistol mainan, yang keluar air itu loh. Bersama Margono misalnya. Yang begitu-begitu itu. Kayak di film Lucky Luke yang diputer sabuknya ya, diputer begitu lalu salah kena pisang, lalu puter lagi salah pistol mainan katanya. Di film Lucky Luke itu Jean Dujardin, aktor Prancis yang main itu. Saya tahu yang begitu-begitu itu. Sorry kalau artis-artis saya itu bukan siapa? Apa yang kalian itu yang Nikita Willy itu kan, saya enggak ada yang bukan selera kita, itu selera rendah gitu itu. Ya? Iqbal. Oh ya, apa Iqbal itu gitu? Apa Iqbal itu? Yang itu Pram dimainkan itu loh, yang siapa sih Pram itu katanya kok. Sombong banget, sudah untung diperankan itu katanya. Dia enggak tahu bahwa Pram itu 6 kali kandidat peraih Nobel kesusastraan terkuat di Asia waktu itu. Ya tapi enggak apa-apa kalau kalian seleranya itu. Kenapa saya punya selera yang sedikit lebih bagus dari kalian? Apakah saya punya masa lalu yang nakal atau apa? Mungkin tidak. Tapi itu semua bacaan-bacaan dan pergaulan itu. Datang ke kampungnya Margono di Raas sana, saya sudah datang ke Yunus, ke rumahnya Nafis juga saya datang, jauh dari peradaban, apalagi Malik itu yang. Bagaimana anak muda kok senang sama janda itu kan. Seleranya itu loh kan. Dan itu kakaknya sendiri yang bilang. Niki remen kali rondo Pak Ungge saya. Tapi ya enggak apa-apa lah itu kan. Saya konon juga siapa Fauzi sama Adnan katanya di kota. Di kota apa masih jahiliyah semua di sana. Cuma lalu lala motor saja. Saya lihat di sana juga kurang lebih sama. Apalagi yang tinggal di lereng Semeru. Apalagi Sipul, saya tahu sendiri itu. Format ya. Bentuk manusianya aja itu, posturnya juga mencerminkan bahwa mereka butuh filsafat di sana itu. Tapi ada dua lalu arahnya mereka bikin itu, kuasa itu ya. Yang kedua apa? Tadi kan pernyataan saya, setiap agama ini kan misionarisme. Mereka tidak, mereka pintu masuknya dengan kebudayaan. Ini caranya para wali sebenarnya. Jadi ya kita dibiarkan Islam, kita dibiarkan ya Islam, yang Hindu silakan. Tapi cara berpikirnya sudah Yahudi. Ya, makanya mereka kalau katakan ini kalau perang Israel, saya tidak percaya itu. Tidak ada perang. Mereka tahu kalau perang pasti kalah. Makanya mereka bikin tukang kipas, panas-panasin orang, negara lain itu untuk perang. Mereka sendiri nanti. Nah,
Kalau kalian tahu David Copperfield apa, itu semua mereka penganut tarekat Kabbalah. Ya, penganut tarekat Kabbalah itu. Jadi makanya nanti ada kaisar namanya Vespasianus di Romawi itu tahu, wah ini kitab suci ini harus dibawa ke Eropa, dibawa ke Eropa itu. Digabung dengan Injil. Maka Taurat dan Mazmur, Torah dan Mazmur, Taurat dan Zabur itu menjadi Perjanjian Lama, Old Testament, Alkitab atau Injil itu menjadi New Testament, dan itu digabungkan menjadi satu. Sekarang disebut Alkitab. Makanya kalian harus pegang teguh Quran. Kenapa? Yang pegang Taurat masih banyak sampai sekarang. Yang pegang Zabur masih, yang pegang Injil ada. Jadi kalau ada tuduhan serampangan, ya jerawat batu apa tadi kan ya, yang berjerawat itu sudah nggak kontekstual gitu. Dan yang pakai lu masih ada gitu, sampai sekarang. Nah, tapi ya enggak apa-apa karena pernyataannya. Jadi kita maklumi saja, dan pesannya seperti apa? Pesannya Nabi kepada Uwaimir, Sayyidina Uwaimir tadi itu. Izdat aqlan itu. Tasdad min apa? Min rabbika qurban itu. Ayo tingkatkan kapasitas akalmu supaya kau nanti intensitas kedekatan dengan Tuhanmu juga bertambah gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, prinsip yang kedua, pintu masuknya begini. Bagaimana hidayah ini bekerja? Itu pertanyaannya kan. Bagaimana hidayah ini bekerja? Atau kinerjanya bagaimana? Ini perlu dinalar, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kalau sudah datang hidayah, Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allah ini sudah menerapkan hukum alam, hukum sebab akibat, atau hukum kausalitas. Jadi selalu ada yang menyebabkan orang dapat hidayah. Kalau Anda mengatakan ya cukuplah Allah sebagai penyebab, itu nomor sekian, tetapi apa itu? Persiapan kita itu apa? Saya ingin hafal Quran misalnya, tetapi buktinya mana? Buktinya mana? Kalau diam saja nggak bisa. Nah, jadi banyak orang yang menelan mentah-mentah konsep-konsep hidayah ini. Waktu itu sudah kita bahas panjang sekali hidayah ya, al-hudan, hadiah, hidayah, hadiah, dan sebagainya, yang satu akar kata itu. Kemudian wa may yudlil falan tajidalahum awliya'an min duni. Hudal lil muttaqin, Quran itu ya. Dan banyak lagi lah itu. Hidayah ini bisa kita apresiasi dari perspektif budaya. Sama seperti yang dilakukan oleh para wali sebenarnya. Sama yang dilakukan oleh Wali Songo lah itu. Fase pertama banyak mati ya, sebab waktu itu di Indonesia ini terutama orang Hindu ini kan ada yang Hindu Brahma, ada yang Hindu dari Durga, dari Kali. Jadi Durga ini dari Kali, Mahakali itu, kemudian Kali ini dari Siwa. Yang kalau mati itu mensyaratkan moksa. Jadi matinya itu moksa, tubuhnya menghilang bersama jiwanya. Waktu itu di Indonesia sudah ada tradisi, terutama di pegunungan Dieng, sampai nanti ke Jawa Timur ya, ke Merbabu, semuanya itu namanya Pancamakara. Tradisi ini tradisi makan manusia. Dalam bahasa Jawa ingkung, tahu ya? Kalau kalian pernah ke Bantur makan apa ayam yang dibakar itu yang dilakukan oleh orang Hindu Kali atau Dharma waktu itu. Durga. Jadi persembahan manusia itu. Nah, ini berseberangan dengan Hindu Brahma. Jadi kalau Hindu Brahma ini mensyaratkan matinya itu harus moksa, menghilang. Menghilangnya bagaimana? Ya hilang tubuhnya itu. Dan ada beberapa yang gagal moksa, ada produk gagalnya menjadi jenglot itu. Apa namanya? Batara Karang. Tahu ya? Itu produk gagal moksa. Caranya, metodologinya adalah pertama untuk moksa itu
ia menghina dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Nah, itu disebut Upanishad. Kemudian Upanishad ini pokoknya merendahkan dirinya sendiri. Fase kedua itu disebut kabumian, dia membumi, kembali ke asalnya dari tanah. Nanti baru yang ketiga setelah Upanishad, kemudian kabumian, yang ketiga upawasa. Upawasa ya puasa itu, menahan makan, hubungan seksual dan sebagainya. Nanti dia tubuhnya mengecil dan hilang bersama sukma itu. Nah, di Hindu Dharma yang di Kediri, di kampungnya Malik itu berbeda lagi. Yang di Hindu yang Kali, yang Hindu dari Siwa itu beda lagi. Justru supaya moksa diumbar hawa nafsu itu, ada tawaf dulu, makan daging manusia, minum arak supaya pikirannya tenang, nanti manusia itu disate, dan itu 1.500. Kalau kata Pak Agus Sunyoto 1.700 penyebar agama atau wali disate di Jawa Tengah itu, di pegunungan Dieng semua. Sebelum pra Wali Songo. Kenapa? Datang langsung rukun Islam, langsung begitu. Tapi tidak bawa pentungan. Rukun Islam. Bersuci kan, langsung begitu. Sholat. Ya disate itu, orang-orang sakti-sakti semua kok di sini. Loh, minta sate, langsung sate itu. Sini disate gitu kan. Kalau Pak Agus Sunyoto kan sejarawan, lebih lengkap datanya. Kata beliau 1.700-an itu. Dan makamnya banyak ketemu itu. Nah, kalau yang versi Siwa tidak, yang Hindu Siwa tidak begitu. Jadi sukmanya diterbangkan, diambil nanti diterbangkan, supaya kalau sukmanya diterbangkan agar wanita mencintai dia, namanya pelet. Kemudian kalau sukmanya ini diterbangkan untuk menyakiti, membunuh orang lain, namanya santet. Kalau untuk memperkaya diri, namanya ngepet. Itu ilmu merogoh sukmo semua, dan sampai sekarang ada. Nah, itu belum selesai garapannya wali itu. Di selatan, pantai selatan itu, sampai dekat selatan itu ya. Makanya Yani juga mau ke sana kan, ke pantai selatan, sementara saya ke utara. Itu bukti bahwa Yani ingin menyelesaikan tugasnya Wali Songo yang belum tuntas itu. Panca Makara Bhairawa ini berseberangan dengan Hindu Dharma tadi itu. Panca Makara Bhairawa ini yang orang disate itu. Makanya tidak kaget kalau ada orang muncul kayak Sipul Sumanto misalnya, yang makan daging manusia, itu sudah wajar itu. Nah, oleh para wali, sudah kamu tawaf muter tidak apa-apa, minumnya jangan arak, minumnya kopi saja, agar menjadi Malik? Luhurian. Kemudian ingkungnya itu bukan manusia tapi kambing atau ayam, diganti itu. Jadi itu caranya wali itu ditanam dulu. Itu butuh sekian generasi. Makanya karena banyak dedemit, lembut dan sebagainya, maaf Margono ya, sebangsa dengan itu. Yang begitu baca surat jin saya minta maaf Margono itu. Maka diutuslah dari Turki Utsmani itu Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Hadrami Al-Farsi itu. Namanya disebut Syekh Subakir itu. Jadi untuk bikin menumbali itu, bikin bangsa jin itu, sampai nanti kabur sebagian ke Alas Purwo, sebagian ke Bali itu. Sebagian menjadi upacara-upacara lea di Bali dan di Lombok itu yang belum tuntas itu. Nah, ini kenapa mereka kuasai ilmu-ilmu seperti itu? Kalau di sana Kabbala, ya di sini yang pegang Upanishad, yang pegang Rig Veda itu masih ada. Nah, kalau Anda mengatakan tidak kontekstual, enggak, itu bekerja sama dengan jin atau apa, ya terserah. Tapi apapun itu buktinya ada kok, dan itu jangan dikira mereka yang rasional tidak percaya mitos-mitos, itu pakai mitos semua. Makanya beberapa kali saya kata, berhentilah mencaci maki agama orang lain kita. Ini air suci, air Zam-Zam. Ya orang Hindu juga punya, namanya Gangga dan Yamuna. Orang Hindu juga punya hari raya kurban, namanya hari raya Gadri. Ini pertemuan Nabi Adam, ini gunung Jabal Rohmah misalnya. Ya orang Hindu juga punya Lingga dan Yoni. Nanti perang itu ya, dari gonjang-ganjing perang itu sampai ke Indonesia. Kawan-kawan kita cerita perang-perangnya itu. Jadi
Sampai Eropa ini mengembargo emas nanti itu. Karena untuk biaya perang itu. Jadi orang Yahudi sudah membuktikan kebenaran ajaran kitab sucinya. Tinggal kita mau buktikan atau tidak. Nah, bagaimana hidayah ini bekerja? Mula-mula hidayah ini bisa kita berangkatkan, kita mulai dari belajar. Saya cenderung kepada pendapat yang ini bahwa hidayah itu datang kalau kita belajar. Ya seperti ini yang konvensional, atau membuka diri, tidak menutup diri pada kebenaran. Orang-orang yang hanya ngotot dengan terpedaya oleh ilusionis. Karena ada ilusionis khilafah, ada ilusionis apa, ilusionis pesulap itu loh, pesulap itu. Kata orang Malaysia sana silap mata ya, silap mata. Mungkin orang sana juga pakai bahasa itu. Saya masih percaya dengan itu. Ya enggak apa-apa, berarti dia menutup diri pada kebenaran. Nah, kita sebagai luhurian ini percaya kebenaran datang dari siapapun dan dari manapun. Nah, agar terhindar dari utuk, harus percaya kepada teknologi Honda misalnya. Teknologinya mana itu? Jepang sana. Kalau enggak ya dan sejenisnya. Yang biaya perawatannya lebih mahal daripada katanya siapa? Nafis atau siapa gitu yang satu lagi, yang biaya perawatannya lebih mahal daripada itu. Mengapa di ayat yang ke-100 ini sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, katakan Muhammad itu ya kepada orang-orang itu loh, seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat atau cinta kasih Tuhanku, itu pasti kamu tahan karena takut membelanjakannya. Sebab apa? Manusia itu koturon atau kikir. Kenapa kikir ini dilaknat? Bagaimana? Ada di surat itu ya. Sebentar saya ingat dulu. Karena memang datanya enggak ada. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, itu dia. Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri dan kikir. Siapa yang kikir itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka yang pelit dan mengkampanyekan pelit itu. Nanti ada malapetaka, bencana namanya pelit nasional. Saya pelit kepada Nuril pelit ke saya, lalu dikampanyekan. Nanti ada pelit nasional, ada bencana, ada malapetaka. Gonjang-ganjing ada huru-hara. Pelit nasional bahkan internasional gara-gara itu. Dan ini sudah menjadi prinsip kita. Bahkan begini, hidayah itu loh kita monopoli. Tidak hanya surga, hidayah kita monopoli kadang. Yang penting anak saya pinter, anak tetangga bodoh urusan mereka. Yang penting ini anak saya gizinya baik, anak tetangga stunting, gizi buruk, polio, busung lapar, itu urusan mereka. Jadi kan prinsip-prinsip ini sudah ada pada kita. Memang kita Islam, sehingga aku ahlus sunnah misalnya. Sunni itu nyusu nang geni, bakar rokok terus itu, menyusu ke api itu setan takut itu. Tadi kapan ya? Tadi malam saya baca quote-nya Cak Nun itu keren banget itu. Allah yang menciptakan tembakau ini. Siapapun yang anti tembakau akan saya laporkan ke Allah katanya itu. Wah ini kok keren ini quote-nya. Itu baru quote yang begitu Margono itu bukan. Apa yang nggak jelas quote-nya bukan itu. Nah, malapetaka itu. Bahkan hidayah ini kita monopoli, iya toh? Kalau mau tahu praktek-praktek hidayah ini di monopoli, ya di kampus, saya tidak mau sebutkan kampus yang mana. Kalau ada mahasiswanya mulai kritis, kelihatan agak pinter, diserimpung kakinya, dijegal nanti oleh dosennya itu. Jadi apa misalnya, ini bukan perspektif ini, mau lulus nggak kamu katanya. Ya lulus, langsung letoy dia, langsung lemes. Padahal ya saya berbaik sangka itu sajalah. Tapi di mulut, di hati saya enggak. Seringkali seperti itu. Bahkan begini, kadang ya pokoknya kalau kita dapat nikmat lah itu saja, itu kita monopoli. Pak BY ini kepingin Partai Demokrat ini seumur hidup ya kan, 1000 tahun lagi, maka dia berjuang untuk anaknya ini. Ya enggak, anaknya supaya dan sebagainya. Jadi katanya ada siapa Mas Wowo berjuang untuk dirinya,
Mas BY berjuang untuk anaknya, kemudian siapa lagi, Mas Wiwi itu berjuang untuk rakyatnya, kemudian Mas Ninis dia tidak tahu berjuang untuk apa katanya. Itu ada quote-quote seperti itulah. Itu bukti bahwa bahkan hidayah pun itu loh kita monopoli. Kalau bisa kita ini masuk surga sendirian, itu maunya itu. Dan beberapa lagi ya. Mungkin demikian gambaran secara umum. Saya tidak bisa sebutkan tema-temanya karena saya nggak tahu bukunya itu di mana. Sebenarnya kalau hidayah kita bisa langsung bacakan semua. Kalau tentang apa tadi Rasul kita bisa bacakan, itu ada di ayat-ayat mana saja itu. Demikian shadaqallahul azim. Allahu yaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Wallahu minkum. Silakan, mungkin ada pertanyaan.